Halo semuanya, selamat datang kembali di video Science, Teknologi, Leisure yang edukatif dan informatif ini. Kali ini kita bahas drone, ya. Benda terbang yang satu ini memang lagi hits banget. Dari yang buat have fun, sampai yang canggihnya kebangetan, dunia drone emang seru buat dijelajahi. Hari ini kita akan membahas berbagai jenis drone berdasarkan fungsi, kemampuan terbang, dan fitur yang mereka tawarkan. Gak cuma bahas satu-satu, tapi kita juga bakal lihat gimana teknologi ini mengubah banyak industri, dari fotografi sampai ke hal-hal yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Siap buat deep dive ke dunia drone? Langsung aja, let's get started. Pertama, ada drone komersial. Nah, kalau kamu pernah lihat behind the scene film atau iklan keren, kemungkinan besar mereka pakai drone jenis ini. Kualitas kameranya nggak main-main guys. Ditambah lagi dengan gimbal yang bikin hasil rekaman super smooth. Drone komersial juga populer banget di dunia real estate dan konstruksi. Bayangin aja kamu bisa dapetin gambar udara properti atau progres pembangunan dengan detail yang luar biasa. Gak cuma foto, beberapa drone canggih bahkan bisa bikin model 3 dimensi loh. Dan gak cuma itu, drone komersial juga punya peran penting dalam pemetaan dan survei tanah. Dengan akurasi tinggi, mereka bisa ngumpulin data topografi dan kondisi lahan dengan cepat dan efisien. Intinya, drone komersial ini kayak yang bisa diandalkan di berbagai bidang. Powerful dan versatile. Selanjutnya kita masuk ke dunia drone militer. Nah, kalau yang ini sih udah gak asing lagi ya. Drone militer memang dirancang untuk tugas-tugas berat, mulai dari pengintaian, pengawasan area, sampai serangan presisi. Yang bikin drone militer ini istimewa adalah ketangguhannya. Mereka dilengkapi dengan sensor canggih dan kemampuan terbang yang luar biasa, bahkan dalam kondisi cuaca ekstrem sekalipun. Beberapa drone militer bahkan dipersenjatai dengan rudal atau bom untuk melumpuhkan target musuh dengan akurat. Gak heran kalau drone militer jadi andalan banyak negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan. Tapi tenang aja, drone militer ini dioperasikan oleh pilot profesional dan diawasi dengan ketat kok. So, keamanannya tetap terjamin. Nah, kalau kamu punya jiwa saintis, pasti tertarik sama drone riset dan pengembangan. Drone jenis ini dirancang khusus untuk penelitian ilmiah dan pengumpulan data di berbagai bidang. Misalnya, untuk memantau ekosistem di hutan hujan tropis, meneliti gunung berapi aktif, atau bahkan menjelajahi dasar laut. Keren banget kan? Drone riset dan pengembangan biasanya dilengkapi dengan sensor khusus yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Mulai dari sensor thermal, multispektral, LIDAR, dan masih banyak lagi. Data yang dikumpulkan oleh drone ini bisa membantu para ilmuwan untuk memahami fenomena alam, mengembangkan teknologi baru, dan mencari solusi untuk berbagai masalah dunia. Sekarang saatnya kita bahas drone yang paling familiar buat kita, drone rekreasi. Yap, drone ini emang dirancang untuk bersenang-senang, mengambil gambar keren, dan eksplorasi kreatif. Drone rekreasi biasanya punya desain yang compact dan stylish. Gak cuma itu, mereka juga mudah banget dikendalikan, bahkan buat pemula sekalipun. Banyak drone rekreasi yang udah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, seperti mode penerbangan otomatis, fitur follow me, dan obstacle avoidance. Jadi, kamu bisa fokus untuk dapetin shot terbaik tanpa khawatir nabrak sana-sini. Harganya pun bervariasi, mulai dari yang terjangkau sampai yang premium. So, kamu bisa pilih drone rekreasi yang sesuai dengan budget dan kebutuhan. Selanjutnya ada drone fixed wing. Drone ini punya sayap tetap, mirip seperti pesawat terbang. Keunggulan utamanya, efisiensi energi dan kemampuan terbang jarak jauh. Bayangin aja, drone fixed wing bisa terbang selama berjam-jam dan menjelajahi area yang sangat luas. Makanya mereka sering digunakan untuk pemetaan wilayah, survei geospasial, dan pemantauan jalur pipa. Tapi, drone fixed wing ini punya kelemahan, yaitu butuh landasan pacu untuk lepas landas dan mendarat. Jadi, gak bisa sembarangan diterbangkan di tempat sempit. Meskipun begitu, drone fixed wing tetap jadi pilihan yang tepat untuk misi-misi yang membutuhkan jangkauan luas dan efisiensi tinggi. Berbeda dengan fixed wing, drone multirotor punya beberapa rotor yang memungkinkan mereka untuk terbang vertical hover di tempat dan bermanuver dengan lincah. Drone multirotor ini udah kayak helikopter mini guys. Stabil, mudah dikendalikan, dan ideal banget untuk fotografi, videografi, dan inspeksi.
Sayangnya, drone multirotor punya waktu terbang yang relatif singkat, biasanya hanya sekitar 20-30 menit. Kapasitas muatannya pun terbatas. Meskipun begitu, drone multirotor tetap jadi primadona di berbagai bidang, terutama karena kepraktisannya dan kemampuannya untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit diakses. Chapter 7. Nah, kalau kamu pengen drone yang bisa terbang jauh kayak fixed wing tapi juga bisa hover kayak multirotor, maka drone VTOL adalah jawabannya. VTOL stands for Vertical Takeoff and Landing. Jadi drone ini bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal, tapi juga bisa terbang dengan efisiensi tinggi seperti fixed wing. Drone VTOL ini kayak gabungan dari dua dunia terbaik, guys. Fleksibel, canggih, dan bisa diandalkan untuk berbagai aplikasi, mulai dari pemetaan, pengawasan sebagai memerintah, drone. Chapter 8. Sekarang mari kita bahas fitur-fitur canggih yang bisa disematkan pada drone. Salah satu yang paling populer adalah kamera. Bayangin aja, drone dengan kamera 4K dan gimbal untuk stabilisasi bisa menghasilkan rekaman udara yang super smooth dan cinematic. Gak heran kalau drone jenis ini jadi andalan para content creator dan filmmaker. Tapi drone dengan kamera nggak cuma buat bikin video keren loh. Mereka juga bisa digunakan untuk pemantauan, inspeksi, dan pemetasan dengan detail yang lebih. Salah satu contoh drone dengan kamera yang populer adalah Thai Mavic Air 2. Compact, powerful, dan punya kualitas yang juara. Chapter 9, drone dengan sensor khusus, si analis. Selain kamera, drone juga bisa dilengkapi dengan sensor khusus untuk berbagai keperluan, seperti sensor thermal, lidar, dan multispektral. Sensor thermal bisa mendeteksi panas, sehingga berguna untuk pemadam kebakaran, pencarian dan penyelamatan, dan inspeksi infrastruktur. Lidar atau Light Detection and Ranging bisa menciptakan peta 3 dimensi yang sangat detail, ideal untuk pemetaan topografi, perencanaan kota, dan arkeologi. Sedangkan sensor multispektral bisa menangkap cahaya di luar spektrum yang terlihat oleh mata manusia, sehingga berguna untuk pertanian presisi, pemantauan lingkungan, dan geologi. Salah satu contoh drone dengan sensor lidar yang canggih adalah SenseFly EBX. Chapter 10, drone otonom, si pembawa pesan. Perkembangan teknologi drone semakin canggih dengan hadirnya drone otonom. Drone ini bisa terbang sendiri, guys. Mereka dilengkapi dengan sistem navigasi GPS, sensor penghindar rintangan, dan kemampuan untuk terbang secara otomatis. Drone otonom punya potensi besar untuk merevolusi berbagai industri, seperti pengiriman barang, pemantauan infrastruktur, dan pertanian presisi. Bayangkan, kamu bisa memesan makanan dalam hitungan menit. Drone otonom akan mengantarkannya ke depan pintu rumahmu. Keren banget, kan? Salah satu contoh perusahaan yang mengembangkan drone otonom untuk pengiriman medis adalah Zipline. Chapter 11, drone terhubung IoT, si cerdas. Last but not least, ada drone terhubung IoT atau Internet of Things. Drone ini terhubung ke jaringan internet sehingga bisa mengirimkan data secara real-time dan dikendalikan dari jarak jauh. Drone terhubung IoT punya potensi besar untuk berbagai aplikasi seperti pemantauan lingkungan, inspeksi industri, manajemen bencana, dan smart city. Bayangkan, drone terhubung IoT bisa memantau kualitas udara di kota, menginspeksi jembatan dan jaringan listrik, atau membantu tim SAR dalam mencari korban bencana alam. Drone terhubung IoT adalah bukti nyata bagaimana teknologi drone terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Terbang tinggi bersama drone. Itulah berbagai jenis drone yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Dari yang hobi sampai profesional, dunia drone menawarkan berbagai kemungkinan yang menarik untuk dieksplorasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.